Bunda Maria dalam hidup saya itu memiliki peran seperti orang tua saya sendiri. Karena Bunda Maria, kata bunda itu kan seperti ibu ya. Jadi memiliki peran seperti sosok ibu yang senantiasa menemani saya. Mungkin rupanya tidak seperti orang tua saya yang sekarang ini. Namun saya memiliki tempat istimewa untuk Bunda Maria, yakni seperti ibu saya sendiri. Teladan Bunda Maria dalam hidupku itu adalah sikap kesetiaannya. Terbukti saat dia bertemu atau didatangi oleh malaikat Gabriel, di mana dia diberikan pesan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Pernyataan Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut firman-Mu. Jadi dari pernyataan Bunda Maria kepada malaikat Gabriel, menurut saya di situ menjadi gambaran keteladanan Bunda Maria terhadap Allah. Khususnya Bunda Maria sebagai umat yang seperti saya pada zamannya kan Bunda Maria juga awam biasa. Nah, untuk teladan yang berikutnya, sosok Bunda Maria saat menemani Yesus dalam perjalanan kesengsaraannya, memanggul salib sampai wafat di kayu salib. Di situ juga batin Bunda Maria pasti tertekan karena Bunda Maria sendiri itu adalah sosok ibu. Bagaimana dia melihat anaknya disiksa, bahkan mati di kayu salib. Namun dia tetap setia. Padahal mungkin kalau dia berbicara bahwa ini anak saya, mungkin juga nyawanya akan terancam. Namun dengan berani, ia menunjukkan diri bahwa Yesus adalah anaknya. Saya mengenal Bunda Maria itu sejak kecil ya, karena orang tua saya sering kali mengajarkan saya doa Salam Maria. Dan saya sangat ingat sekali dengan habitus keluarga saya sampai sekarang, itu setiap bulan Mei dan Oktober pasti berdoa rosario secara full selama 30 hari. Dan puji Tuhan, saat kuliah di Jogja ini, saya masih menjalankan habitus itu. Contohnya saat bulan Mei yang kemarin ini, saya sudah genap 30 hari berdoa rosario setiap malam. Karena saya yakin dengan habitus tersebut dapat menjadi sarana saya berkomunikasi dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu sebagai penjaga dan penasihat bagiku gitu, kayak figur seorang orang tua, ya seperti itu. Teladan yang aku ambil dari Bunda Maria itu pasti berserah pada Tuhan ya. Bunda Maria itu mengemban tugas berat gitu, dan pastinya itu yang memotivasi aku untuk kayak menjalani hidupku yang pasti banyak tantangan berat. Jadi Bunda Maria jadi sosok teladan berserah dan pekerja keras. Habitusnya itu pasti berdoa Salam Maria, rosario. Terus kalau dalam tindakan, aku sebagai orang yang pengen bisa mengemban tugas sampai akhir dengan setia gitu, seperti Bunda Maria yang menjadi ibu Yesus sampai Yesus akhirnya selesai dalam misinya di dunia. Jadi setia dalam perjalanan tugas di dunia ini. Tiga. Baik, sosok Bunda Maria bagiku adalah seperti sosok ibu, di mana Bunda yang selalu menjaga anak-anaknya. Karena Bunda Maria ini selalu ada bagi saya, walaupun tidak terlihat, namun selalu ada dalam di samping saya. Dapat dirasakan nyata keberadaannya.
kesuciannya sebagai seorang wanita. Habitus yang sudah ada dalam diri saya, yaitu kebiasaan saya sejak kecil, yaitu berdoa Salam Maria yang diajarkan dari orang tua saya, lalu juga sering berrosario saat bulan Mei dan Oktober, walaupun kadang masih jarang melakukannya. Lalu yang selanjutnya adalah doa novena 3 kali Salam Maria. Maria tetap perawan. Nah, dogma Maria tetap perawan ini diumumkan dalam Konsili Konstantinopel yang kedua. Itu tahun 553. Ajaran keperawanan abadi Maria kemudian ditetapkan dalam Konsili Lateran tahun 649 dan ditegaskan lagi pada Konsili Ekumenis Konstantinopel ketiga tahun 681. Kebenaran ini dikukuhkan kembali dalam Konsili Vatikan kedua itu tahun 1962 sampai 1965. Setelah berabad-abad, Lumen Gentium nomor 52 dan 57. Kebenaran ini dikukuhkan kembali dalam Konsili Vatikan yang kedua tahun 1962 sampai 1965. Setelah berabad-abad itu, dikutip dalam Lumen Gentium artikel 52 dan artikel 57. Salah satu teks Injil yang boleh dipandang sebagai benih dari dogma ini adalah reaksi Maria pada malaikat Gabriel. Dengan dia bertanya pada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 4. Belum bersuami mengindikasikan keperawanan Maria. Gereja meyakini bahwa Maria itu perawan sebelum melahirkan, ketika melahirkan, dan setelah melahirkan Yesus. Atau dalam bahasa Latinnya itu antepartum, ipartum, postpartum. Teman-teman, yang saya ketahui mengenai dogma Santa Maria tetap perawan itu berkaitan dengan peristiwa. Yang pertama, saat Bunda Maria sebelum melahirkan Yesus. Yang kedua, saat Bunda Maria melahirkan Yesus. Dan yang ketiga, setelah Bunda Maria melahirkan Yesus. Untuk peristiwa sebelum Bunda Maria melahirkan itu terdapat di Injil Lukas bab 1 ayat 35 dan pada kitab Nubuat Yesaya bab 7 ayat 14. Dalam Lukas dinyatakan bahwa malaikat itu berkata kepada Bunda Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Kemudian, untuk Nubuat Yesaya pada bab 7 ayat 14 dinyatakan bahwa sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamainya Immanuel. Itu untuk peristiwa yang kedua, yaitu saat Bunda Maria melahirkan Yesus. Itu terdapat di kitab Yeskiel bab 44 ayat 2. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang harus tetap tertutup. Kemudian untuk peristiwa yang ketiga, saat Bunda Maria setelah melahirkan Yesus, di situ dinyatakan bahwa dan untuk peristiwa yang ketiga, yakni setelah Bunda Maria melahirkan Yesus. Dalam Gereja Katolik tidak disebutkan adanya saudara Yesus saat ia berumur 12 tahun. Peristiwa itu diceritakan saat Yesus ditemukan di Bait Allah. Pada saat itu, Yesus dicari oleh Bunda Maria dan juga Yusuf. Ternyata ia berada di Bait Allah, dan di sana dinyatakan bahwa Yesus sendiri tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian yang saya ketahui, Santo Efraim menyatakan juga bahwa Maria tetap mempertahankan keperawanannya. Yang selanjutnya adalah makna dogma. Maria mengandung Yesus putra Allah, maka ia dimurnikan oleh kealahan Yesus. Yesus adalah putra Allah, artinya
Maria memiliki kesucian tertinggi, dan dalam rahim Maria, kesucian Yesus termanifestasi dalam keperawanan Maria. Maria perawan tidak dapat dipahami terlepas dari peran Allah Bapa dalam diri Yesus putranya. Maria itu tetap dan selalu perawan. Karena itu, ia dipilih dan diberkati oleh rahmat Allah. Oleh sebab itu, gereja meyakini bahwa Maria itu perawan sebelum melahirkan, ketika melahirkan, dan juga setelah melahirkan Yesus. Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa diperanakkan oleh seorang bapak. Keperawanan waktu melahirkan artinya rahim Maria tetap utuh ketika Yesus lahir daripadanya. Keperawanan sesudah melahirkan berarti Maria tidak pernah bersetubuh, sehingga juga tidak ada saudara sekandung Yesus. Sungguh hanya rahmat Allah dan luhur yang memungkinkan keperawanan Maria. Kristus adalah pribadi ilahi yang sempurna. Karena itu, kelahirannya dari rahim Maria tak pernah menyebabkannya ternoda, melainkan memurnikan dan mengangkatnya kepada tingkat keluhuran yang lebih tinggi dari segalanya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next